Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 3% lebih ke angka 6.599. Dan di video ini saya akan coba analisa bagaimana potensi IHSG setelah turun dari garis EMA 150-nya. Apakah setelah ini IHSG akan sangat downtrend, bisa ke 6.000? Dan bagaimana potensi saham-saham blue chip ke depannya? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan menganalisa pergerakan dari IHSG. Karena IHSG hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke angka 6.599. Bisa kita lihat di grafik, IHSG saat ini sudah turun di bawah garis EMA 150. Sebelumnya, IHSG masih sempat bertanda rebound dari garis EMA 150. Hari ini candlenya sangat solid ke bawah dan telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi walaupun belum terkonfirmasi break, tapi bisa kita lihat saat ini IHSG trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi tren IHSG atau bursa sekarang sudah tidak bagus karena sudah berada di bawah garis EMA 150. Dan untuk support terdekat memang bisa kita lihat support di bawah garis EMA 150 itu yang terdekat itu di 6.500. Karena sebelumnya beberapa kali menyentuh harga 6.500, IHSG masih bisa bangkit kembali. Tapi bedanya pada saat itu trennya masih bergerak naik. Sedangkan saat ini bisa kita lihat trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan apabila kita perhatikan, pergerakan IHSG yang terus bergerak naik itu dicapai dalam beberapa bulan. Tapi penurunan saat ini hanya dicapai dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi selama bulan Februari pergerakan naik dari 6.600, Maret, April, sampai akhir April menyentuh harga 7.000-an. Tapi dari awal Mei, cuma di pertengahan Mei ini, langsung IHSG turun sangat dalam kembali ke 6.600. Dan penurunan ini kita semua tahu karena memang asing terus distribusi atau net sell pada bursa kita. Karena selalu saya jelaskan, suka atau tidak suka, kita memang harus lihat pergerakan asing. Apabila asing masih terus masuk, bursa kita akan aman. Tapi apabila bursa kita terus didistribusikan asing atau asing selalu net sell, ada potensi bursa kita akan dibuat turun. Apalagi jika kita perhatikan asing terus juaran di blue chip di saham-saham perbankan. Apabila saham-saham perbankan terus dijual asing, IHSG pasti akan dibuat turun. Dan kemarin asing masih distribusi, IHSG masih kuat bertahan karena sektor consumer good masih bisa bergerak naik. Tapi hari ini hampir semua sektor bergerak turun. UNVR dan teman-temannya hari ini terkena profit taking karena memang sudah naik dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi saat ini kita harus lebih waspada lagi karena asing masih terus keluar dan secara teknikal saat ini IHSG trennya sudah kurang bagus. Karena sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 150, kita masih bisa anggap IHSG masih ada potensi untuk bertahan. Tapi hari ini karena sudah mulai bergerak turun, kita harus lebih waspada karena sudah terkonfirmasi IHSG saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk BBCA, saat ini BBCA sudah terkonfirmasi berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 7.550. Ternyata gagal break atau gagal naik kembali, hari ini kembali turun hampir 5% ke harga 7.275. Jadi penurunan BBCA hari ini memang terkesan seperti saham gorengan. Karena itu kita sebut saham gorengan bukan karena bisa ARA atau ARB. Karena hampir semua saham bisa digoreng. Seperti BBCA, market cap-nya sangat besar, tapi apabila memang didistribusikan dengan jumlah besar, tetap saja akan turun sangat dalam. Jadi walaupun bukan saham gorengan, terkesan seperti saham gorengan karena memang asing keluar dengan jumlah besar hari ini. Bisa kita lihat untuk BBCA
asing hari ini masih melakukan distribusi dengan jumlah besar. 4 hari terakhir ini bisa kita lihat asing terus keluar dengan jumlah yang sangat besar untuk saham BBCA. Dan secara tren setelah asing terus keluar, trennya terus bergerak turun. Dan karena BBCA bergerak turun, IHSG juga pasti akan terkena dampaknya. Untuk BBRI juga bisa kita lihat. Hari ini BBRI juga masih bergerak turun 3% lebih ke 4.320. Tapi BBRI saat ini masih belum terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di 4.370. Tapi tetap saja apabila asing masih terus distribusi, BBRI juga masih berpotensi besar untuk break garis EMA 150 ini. Dan berpotensi lanjut turun ke harga 4.200. Karena sebelumnya ini merupakan resisten kuat dari saham BBRI, sehingga saat ini akan berubah menjadi supportnya. Jadi saat ini apabila teman-teman mau beli saham BBRI atau BBCA pun menurut saya wait and see dulu. Paling aman adalah lihat saham-saham tersebut mulai sideways dulu dan mulai ada akumulasi oleh asing. Selama asing masih distribusi, akan sulit saham-saham ini untuk bangkit kembali. Bisa kita lihat BBRI hari ini juga masih ada distribusi, walaupun distribusinya tidak sebesar saham BBCA. Untuk saham-saham perbankan lain bisa kita lihat BBNI juga masih distribusi dan hari ini juga turun sangat dalam. Coba kita lihat untuk BBNI. BBNI secara grafik lebih bagus daripada BBCA dan BBRI karena saat ini baru berada di bawah garis EMA 50. Jadi memang belum terkonfirmasi juga break dari garis EMA 50 karena candle masih berada dalam garisnya, dan untuk support EMA 50 saat ini di harga 8.400. Tapi tetap harus hati-hati, saya lihat BBNI juga masih ada potensi lanjut turun menuju support terdekat berikutnya di harga 8.000. Sedangkan di support garis EMA 150 saat ini di harga 7.500. Tapi secara tren memang BBNI saat ini trennya lebih bagus daripada BBCA maupun BBRI. Selain itu jika kita perhatikan, Telkom hari ini juga trennya bergerak turun. Tapi sama untuk Telkom saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Tapi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Saat ini berada di sekitar harga 4.500. Dan untuk support EMA 150 saat ini di 4.200. Untuk Telkom bisa kita lihat penurunan hari ini walaupun tidak besar, ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya asing terus distribusi saham Telkom ini. Jadi untuk Telkom saya lihat masih ada potensi ke garis EMA 150, dan menurut saya Telkom masih bisa dipantau untuk coba entry di garis EMA 150. Karena saat ini masih ada potensi untuk rebound dari support 4.200 ini. Karena asing terlihat hari ini mulai masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi bisa dipantau, ingat saat wait and see dulu. Apabila terlihat asing mulai masuk kembali, baru kita ikutan entry untuk saham-saham blue chip atau saham-saham dengan market cap besar. Apabila saham-saham tersebut masih ada distribusi, hati-hati, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan hari ini jika kita perhatikan memang ITMG masih kuat bergerak naik. Bisa kita lihat ITMG dalam beberapa hari ini trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Setelah sebelumnya terlihat masih bertahan di atas support di EMA 50. Jadi sempat menyentuh garis EMA 50, tapi setelah itu masih bisa rebound. Tanggal 11 kemarin sempat gagal break dari harga 30.000, hari ini kembali coba naik mengetes resisten ini. Jadi secara tren ITMG masih bagus untuk di hold karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan secara tren pun saat ini memang masih bergerak tren. Tapi tetap apabila teman-teman mau take profit, menurut saya sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini ITMG masih gagal naik melewati harga 30.000. Karena sudah 2 kali mencoba naik dari harga 30.000 masih gagal, apabila besok mencoba lagi masih gagal, saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali menuju garis EMA 50. Untuk ITMG bisa kita lihat naik 2% dan terlihat masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi pada saham ini. Jadi asing masih akumulasi
dan cara grafik masih bagus, untuk tren jangka menengah ITMG masih bisa di hold. Tapi untuk tren jangka pendek sudah bisa siap-siap untuk take profit dulu karena sudah 2 hari berusaha break harga 30.000 masih gagal break. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Selain itu untuk saham LQ45 hari ini Mika juga masih lanjut bergerak naik. Dan secara tren jika kita perhatikan Mika juga secara tren masih bagus trennya. Karena bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini jika kita perhatikan Mika juga apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena sebelumnya bisa kita lihat berusaha untuk naik melewati harga 2.750, gagal break, saat mulai bergerak turun, saat ini berhasil rebound dari support 2.500 dan sekarang sudah dekat kembali ke 2.750. Jadi teman-teman mempunyai saham ini bisa coba pantau pergerakannya. Apabila ternyata juga mulai berbalik arah setelah gagal break dari 2.750 bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena memang bursa saat ini masih belum bagus pergerakannya. Jadi paling aman apabila sudah ada profit yang lumayan bisa take profit dulu, atau memang mau hold terus selama trennya belum patah juga sebenarnya masih oke. Untuk tren yang lebih lama. Jadi untuk saham-saham yang teman-teman sudah punyai saat ini mungkin sedang loss tapi masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, menurut saya masih bisa di hold. Tapi apabila saham-saham tersebut ternyata sudah mulai break up trennya, sudah mulai berada di bawah garis EMA 50 dan 150, teman-teman sudah harus hati-hati. Pertimbangkan untuk cut loss apabila memang teman-teman fokusnya trading, atau memang pingin hold sebaiknya average down apabila memang saham-saham tersebut fundamentalnya bagus dan ada potensi untuk reversal trend. Jadi teman-teman bisa coba analisa kembali apabila pada saat ini sedang turun tapi masih ada akumulasi, masih bisa coba di hold. Dan jika kita balik lagi ke komposit, bisa kita perhatikan saat ini banyak yang bilang ISG ada potensi ke 6.100. Alasannya karena ada gap di sini. Untuk masalah gap selalu saya jelaskan ke teman-teman, gap pasti akan tertutup. Tapi masalahnya kapan tidak ada yang tahu. Karena selalu pasti teman-teman pernah dengar apabila pada saat naik terbentuk gap up, pasti selalu bilang jangan entry karena pasti akan turun menutupi gapnya. Dan pada posisi sini pada saat terbentuk gap bulan Oktober sampai saat ini belum tertutup. Jadi memang belum bisa kita pastikan bahwa apabila ada gap pasti akan langsung tertutup. Apakah saat ini ISG pasti akan turun ke 6.100-an untuk menutup gap ini? Juga kita tidak akan tahu. Tapi yang pasti saat ini support terdekat ini di 6.500. Apabila 6.500 masih bisa bertahan, maka ISG akan mulai sideways. Tapi ingat, ISG saat ini trennya sudah tidak bergerak downtrend karena garis sudah tidak bergerak uptrend karena garis uptrendnya saat ini sudah terkonfirmasi patah. Jadi walaupun berhasil rebound dari 6.500 pun, secara tren ISG trennya masih ada sideways karena harus menembus resisten di EMA 150 dan EMA 50 untuk mulai bergerak uptrend kembali. Jadi saat ini saya lihat ISG trennya akan mulai melemah dan memang masih ada potensi untuk sideways, tapi apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin. Tunggu saham-saham tersebut sudah mulai ada akumulasi, trennya sudah mulai melemah untuk downtrendnya, atau sudah mulai sideways baru teman-teman ikutan entry. Dan paling baik adalah cari saham-saham yang saat ini masih berada minimal di salah satu antara garis EMA 50 dan 150. Apabila bisa dapat saham-saham seperti ITMG, Mika yang saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, saham-saham tersebut trennya masih bagus saat ini. Dan ini juga alasan kenapa saya tidak pernah menjelaskan atau menyarankan bahwa saham A cocok untuk di hold selama berapa bulan dan sebagainya. Karena banyak pertanyaan, Pak, saham mana sih yang layak untuk dibeli dan di hold untuk 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan dan sebagainya. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan tidak ada yang tahu. Karena itu saya selalu analisa setiap hari. Pergerakan setiap hari akan selalu berbeda-beda. Bisa saja saat ini kita lihat ISG trennya bagus, ternyata 1 minggu ini langsung turun sangat dalam. Tidak ada yang tahu pasti. Tinggal kita ikutin. Apabila masih terus bagus kita bisa hold. Apabila ternyata
berbalik arah, kita bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang saham kita sudah profit, atau cut loss apabila ternyata kita salah analisa dan saham yang kita beli ternyata sudah berbalik arah. Karena itu apabila kita trader, kita harus punya trading plan yang jelas. Jangan sampai saham kita entry ternyata kita prediksi akan naik, ternyata turun, kita tidak berani cut loss. Pada saat kondisi seperti bursa saat ini, turun sangat dalam 4%, 3% dan sebagainya, kita malah salahkan orang lain. Harusnya kita salahin diri sendiri kenapa kita tidak berani cut loss. Karena apabila kita tidak berani cut loss, modal kita akan tertahan apabila kita seorang trader. Berbeda apabila teman-teman itu investor. Beli sebuah saham memang untuk hold, untuk trend yang lebih lama. Apabila ada penurunan, teman-teman bisa manfaatkan untuk average down. Tapi apabila teman-teman trader terentry sebuah saham, itu harus punya target yang jelas. Kapan take profit, kapan harus cut loss apabila ternyata analisa kita atau saham kita beli tidak sesuai dengan harapan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.